Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan kami di antara podcast dan Mas Safi. Saya Baru Alam dan rekan saya Tamat Mulia Nasution, ya, seorang wartawan senior yang sudah melakukan di berbagai bidang media. Hari ini kami coba masuk ke episode ketiga terkait dengan masalah pendidikan kita, karena memang sebentar lagi sudah akan terjadi proses peralihan, ya, anak-anak masuk sekolah. Di lain pihak kita juga dihadapkan pada persoalan hukum yang sedang menimpa uh, mantan Mendiknas Nadiem Makarim, ya, yang di sini masih terjadi perang opini, ya. Sementara kita tahu yang menjadi fokus kita adalah bagaimana agar pendidikan ini bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang menjadi landasan negara ini agar lahirlah bangsa yang kuat. Mungkin saya akan membagi dua box pertanyaan saya ini. Pertama, kasus yang sedang ini sekarang, sebelum majelis memutuskan apakah Nadiem Makarim ini benar bersalah atau tidak, ditinjau dari aspek hukum dan keputusan jaksa penuntut umum maupun dan pengacaranya. Bagaimana Bung Mulia melihat situasi ini? Nanti kita berbicara terkait dengan bagaimana seriusnya masalah pendidikan kita, semua soal guru dan murid dan bagaimana siswa memberikan mendapatkan pendidikan yang baik. Yang jelas menjelang eksepsi yang akan dilakukan oleh pihak Nadiem Makarim, kemungkinan itu terjadi pada bulan Juni, ya, tanggalnya masih tentatif. Mengisi kekosongan ini yang terjadi kalau kita amati dalam ruang publik, terutama pada media sosial, adalah pembentukan opini. Jadi sedang terjadi ekspansi opini yang dilakukan oleh tim media Nadiem Makarim terkait dengan bagaimana menciptakan persepsi kepada publik bahwa ia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Emang sudah ada tim medianya, sudah ada dugaan tim media. Saya bisa mengamati dari fenomena yang terjadi di media sosial. Artinya kita pahami itu kan tidak seketika begitu aja. Pasti adalah proses engineering untuk menciptakan opini-opini tertentu yang cenderung melakukan bantahan-bantahan terhadap apa yang diciptakan oleh yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, gitu. Apa misalnya yang kita lihat yang memang baik opini yang diciptakan bahwa antara lain apa yang dilakukan oleh Nadiem itu tidak bersalah, karena satu yang jelas tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan menerima uang secara langsung atas apakah itu insentif, apakah itu uang yang terkait dengan kickback, itu tidak ada. Tetapi kan jaksa penuntut umum punya opini yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tim media ini, gitu loh, ya, terkait dengan kebijakan terkait dengan bagaimana misalnya upaya-upaya yang dibangun bahwa pihak tertentu seperti Google itu sudah diminta untuk bekerja sama sebelum warning, ya, sebelum beliau menjadi menteri, gitu ya. Itu tuh yang berkembang kalau itu, ya. Saya coba ikut membantu, ya, melihat permasalahan ini memang menarik, ya. Kemarin saya lihat di medsos ada pemberitaan yang menyebut komunikasi antara Hotman Paris, ya, mantan pengacaranya Nadiem, tapi sudah tidak lagi. Kemudian pertanyaannya adalah di situ Prabowo bertanya sama Hotman terkait dengan status hukum Nadiem Makarim, kemudian dilempar ke medsos, ya. Saya pribadi melihat ada semacam hal yang baru, ya, karena dia sudah menyebut medsos, sementara hakim baru membuat keputusan, ya, dengan tampilnya presiden bertanya dan disampaikan ke media, ini bisa mengganggu, ya,
ikutan inisiatif dalam membuat kebijakan. Apakah ini memang murni memang sengaja dilemparkan oleh Hotman atau memang itu sebenarnya antara pribadi Hotman dengan Prabowo berbicara soal ini, nah kemudian menjadi komoditi di medsos ya, karena kalau menjadi komoditi, tapi belum tentu Pak Prabowo ini dilempar ke pasar ya, dari ke medsos ya. Ini bisa diformal, nah mungkin ini menjadi jualan. Saya melihat kalau ini menjadi isu di medsos menjadi menarik ya, karena apapun namanya pernyataan seorang presiden terhadap bagaimana status seorang terpidana dalam kasus kelompok ini itu bisa menjadi bahan pertimbangan majelis juga kemana arahnya, apakah dia itu salah atau tidak. Menurut Anda bagaimana ini dari sisi kita berdua? Ya, secara etika menurut saya apa yang dikatakan oleh Hotman Paris sebagai advokat yang sebelumnya menjadi pengacara dari Nadiem, menurut saya itu sesuatu yang tidak etis ya, ketika dia membuka percakapannya dengan presiden. Kalau itu memang ada, Kan ya kan? Menurut saya itu tidak perlu diungkapkan, walaupun dia tidak mengungkap materi apa yang disampaikan pada saat dia memberikan opini hukum kepada presiden. tapi Ya, kan kasus Nadiem ini kan isu seksi nih kalau ditinjau dari aspek media ya, karena orang bisa dapat panggung ya atau bisa kehilangan panggung ya dengan kasus seperti ini ya, karena saya melihat sendiri tuntutan yang dilakukan oleh presiden ini tak luar biasa ya, solid beruntun, dan sekarang menjadi masalah berkaitan dengan masalah siapa yang berhak mengatakan kepada negara kan, BPK atau yang lain. Nah, ini kan sengaja dibuat persoalan menjadi melebar atau berkerucut kan. Yang jadi masalah sama saya eh, bahwa ada pendapat dari para pakar pendidikan bahwa selama rekam jejak Nadiem menjadi menteri itu memang boleh dibilang kering sekali ya, dia melakukan komunikasi dan bahkan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah terkampus ya untuk menjelaskan konsepsi dia. Jadi dari sisi dia kasus hukumnya dengan apa yang dilakukan ini berhubungan ya. Jadi orang bisa melihat ada dualisme pendapat di masyarakat sekarang kan, yang menyatakan bahwa Nadiem itu adalah memberi pendidikan yang gagal. Sementara bagi sisi yang lain menganggap dia adalah seorang sosok pahlawan, datang anak muda yang hebat membawa perubahan-perubahan yang besar di bidang teknologi yang berkaitan dengan kecepatan juga untuk mendapatkan kecepatan di bidang pendidikan. Dari dia juga dia bisa menjadi ikon, yaitu orang tokoh muda. Ini kan memang menjadi sumir ya kalau kita sebagai awam, itu juga cuma melihat dari sisi waktu dia berperkara saja. Gimana Anda nih? ya Nadiem sebagai orang muda di bidang teknologi, dia mencapai satu tingkatan yang berprestasi, misalnya untuk mengembangkan unit usaha ojek ya, melalui perusahaannya. Bang ya, ini Tetapi ada tamu datang di warung ya. Iya. Ya. Tolong ya, ada yang datang nih, Rio. tetapi dalam konteks dia sebagai Menteri Pendidikan dan Ristek kan itu juga sesuatu yang menjadi pertanyaan dasar bagi publik, dalam pengertian sejauh mana background beliau mendukung kapasitasnya sebagai menteri. Kan itu yang jadi persoalan kan. Pasti kalau kita lihat kepada track record menteri-menteri kita sebelumnya kan adalah orang-orang yang memang punya riwayat di bidang pendidikan tinggi, ya kan? Selain juga mereka adalah intelektualitas yang punya kapasitas untuk dikenal oleh publik sebelumnya. Kalau Nadiem kan rising star yang tiba-tiba mengagetkan dunia pendidikan dan ingin melakukan satu perubahan yang drastis tanpa satu pijakan yang kuat gitu ya. Akhirnya kan orang melihat ini adalah percobaan-percobaan yang kemudian kalau kita lihat sekarang
apa hasilnya? Toh tidak ada kesinambungan lagi gitu loh. Dan itu kelemahan mendasar di dalam dunia pendidikan kita. Tidak adanya kesinambungan secara kontinu di bidang perbaikan-perbaikan yang simultan gitu loh. Kita cenderung melakukan improvisasi untuk perbaikan-perbaikan yang kadang-kadang eh, ekornya itu tidak mencerminkan apa yang ingin dicapai di hulu gitu loh. Menurut saya ini harus satu eh, dievaluasi cara kita mengelola dunia pendidikan ini. Apakah yang salah ini adalah presiden yang meminta seorang menjadi bajunya karena melihat ada pembicaraan ya. Karena kalau kita amati ya di dalam kabinet Pak Prabowo setelah itu kita amati banyak sekali orang-orang yang sudah yang belum pada kapasitasnya ya duduk menjadi pepres. Contoh sederhana satu tiga ya kan kita lihat banyak ngomongnya antur-anturan tapi orang malah mentertawakan soal HAM itu misalkan ya. Ini saya coba melihat fakta bukan beropini tidak bukan soal tiga. Kemudian saya lihat juga waktu Bahlil baru diangkat langsung bikin aturan soal LPG ya kan jadi memang kacau kita ya waktu ini ya. Nah ini kan kacau lagi. Nah sekarang masalahnya terimbas ke nanti menteri yang diidolakan dari menjadi sebuah reformist minister, kemudian dia bawa IT card ya dengan konsep merdeka belajar ya, ternyata akhirnya terjerambab dengan kasus Chromebook ya, di mana di situ ada uang triliunan ya, kan bikin kita jadi apa ya, sesak napas juga ya. Kalau aku nih sebagai seorang wartawan dan juga pengusaha di bidang dunia kayak gini itu ya memang agak sedih juga ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kita ini mau kemana. Kalau saya amati di bidang pendidikan kita itu masih ada 400-500 ribu guru honorer yang jadi di bawah 2 juta ya, belum jelas statusnya, yang masih merintis. Padahal ya ada upaya untuk mereformasi pendidikan dengan teknologi komputer. Sementara ada sekolah-sekolah di berbagai daerah Indonesia yang masih sangat terbatas infrastrukturnya. Ah, kalau dilihat dari skala prioritas kebijakan seorang menteri, apakah ini bisa menggambarkan uh, uh, apakah benar menteri ini memang kompeten sebagai menteri atau memang dia memang ditaruh di sana untuk menjadi bagian dari sebuah skenario besar dalam memuluskan proyek-proyek yang berkaitan dengan komersialisasi teknologi tertentu yang menguntungkan ya Allah. Karena ini tidak ada relatif orang pribadi. Korupsi itu sekarang udah bisa lah kalau relatif tidak langsung get in bikin kayak dagang kita di pasar. Nah, ini analisa saya sebagai seorang jurnalis yang sudah punya banyak pengalaman di lapangan. Nah, apakah ini nanti bisa menjadi suatu ilustrasi di dalam menentukan hakim memastikan siapa yang salah mereka? Ya, kalau kita bicara historis, tentu saja pemilihan seseorang menjadi menteri itu kan kita menyebutnya sebagai hak prerogatif ya Presiden. presiden ya. Tetapi ketika misalnya publik mempertanyakan kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tentu saja itu juga merupakan hak warga negara untuk mempertanyakan dan juga melakukan gugatan-gugatan yang terkait dengan kapasitas dan juga riwayat seseorang ketika berada pada satu posisi tertentu. Tentu saja kalau kita mencurigai bahwa itu ada desain, tentu saja itu merupakan wilayah hukum yang barangkali sudah dikantongi oleh jaksa penuntut umum yang terkait dengan aspek-aspek regulasi yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berperkara dalam kasus ini, begitu ya. Kalau kita mengamatinya, menjudgment itu sebagai sesuatu yang memang desain untuk sesuatu, menurut saya perlu alam, ya kan? Jadi kita nggak bisa, saya yakin keputusan itu nanti juga akan menjadi satu kesimpulan buat kita. Oh ternyata begini loh. Oh iya kan, pasti jaksa juga
punya mata dan telinga dan lain-lain yang mungkin tidak terungkap secara verbal pada saat Ya. persidangan. Ini kalau saya boleh berpendapat, kan saya juga warga negara ya, kita membuat protes ini juga punya hak untuk bicara ya. Saya sebagai jurnalis tentu tidak akan ngomong ya. Saya punya pengalaman dari jurnal perkara pengadilan 4 tahun ya dalam kontrak saya. Oke. Nah, ini saya jadikan sebagai landasan saya sebagai seorang wartawan untuk melihat rekam jejak seseorang, apakah orang ini honest social ya. Kemudian dalam posisi sekarang saya melihat begitu banyak suara yang mengagungkan dan memberikan dukungan tanpa memahami duduk perkara. Kalau saya sudah jelas ada perkara saya pengadilan dan sampai detik ini kasus itu masih belum dinaikkan lagi ke tuntutan dari hukum karena memang itu adalah berkelas itu 2 tahun ya. Saya masih menyukai setiap orang yang datang. Nah, kemudian dalam kasus sekarang ini muncul suara-suara yang seakan-akan hakim tidak berpihak kepada sosok yang sudah mengambil peran. Ini kan bisa merancukan ya publik yang tidak paham ya. Padahal kita tidak pernah benci sama seseorang. Yang kita benci adalah ketika perbuatan seseorang itu merusak tatanan bangsa ini. Apalagi ini pendidikan ya. Mana kita tahu pendidikan ini sangat banyak masalah ya. Terutama soal mau masuk sekolah di SMA dan di SD, dan kita tulis nggak ada namanya gedung bintang itu saya alami dari mulai dulu anak saya waktu pertama sekolah di Jakarta saya sebagainya. Nah, persoalan-persoalan seperti ini kan masih menggambarkan betapa complicated ya persoalan pendidikan kita. Apakah waktu nanti menjadi ini tidak masuk dalam prioritas kita? Nggak tahu gimana dari apa yang kita Sebenarnya problem-problem yang terkait dengan komersialisasi pendidikan itu sudah di depan mata kita. Dan seolah hal seperti itu dianggap sebagai komoditi yang sah-sah saja. Bahwa sekolah-sekolah private itu dapat menentukan seperti apa sistem pembayaran yang terkait dengan misalnya uang bangku, uang masuk, dan lain-lain ya. Menurut saya kan secara tidak langsung itu kan sudah membatasi bagi orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah untuk bisa dapat mereka tampil di tengah di sekolah yang baik ya. Ya kan? Sementara kan di sekolah swasta dan di sekolah negeri juga ada keterbatasan Ya. dalam konteks bangku atau ruang yang bisa menerima mereka. Menurut saya kalau dulu kan kita lihat ada goodwill ya dari pemerintah pada zaman era baru misalnya ya untuk memberikan ruang dan tempat kepada masyarakat-masyarakat yang dari daerah-daerah terpencil, dari pelosok itu kan kelihatan ada komitmen gitu ya. Ya. Kalau belakangan ini kan komersialisasi itu begitu Pak, begitu vulgar. Tapi menariknya begini, waktu saya mau anak saya sekolah negeri tidak gampang masuk. Karena ada beberapa kriteria yang bisa masuk. Nilainya harus rata-rata yang dapat 9 ke atas ya. Kalau enggak dia punya prestasi di dalam olahraga. Ketiga, kalau enggak dia zonanya sesuai dengan semua ya. Keempat, nah ini ya. Yang keempat ini kalau dia nggak mau masuk atau dia mau masuk harus ada kata belajar dan latihan. Nah inilah dulu bangsa. Nah udah pasti cari 2 3 ini berat ya. Karena untuk angka-angka di atas 9 itu tidak gampang. Sengaja dibuat peringkat seperti itu akan mencapai orang. Nah ini juga sementara di swasta menjamu pendidikan swasta yang notabene semuanya komersil. Tidak benar-benar menciptakan agar anak didik itu masuk dalam kondisi yang benar. Menurut saya semestinya era pemerintahan sekarang tuh benangin dulu yang basic yang terkait dengan sistem pendidikan, ya kan? Terutama pendidikan dasar dan menengah. Jadi saya setuju. Ini adalah skala proses yang salah ya. Artinya persoalan yang sudah lama tidak bisa disahkan. Sementara yang baru tidak datangkan. Ada yang datangkan, Akhirnya walah menimbulkan ya. konflik interest dan juga opini yang buruk akhirnya kan. Saya kira ini satu pelajaran bagi kita. Kita tidak mengharap siapapun yang akan meminta, tapi kita ingin hukum ditegakkan, pendidikan diutamakan. Tahun bagaimana rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan bebas dan berkualitas, terutama akhlak karimahnya.
Demikian dari saya dan rekan media di Kanal 7 dari Makassar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.